Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan sebuah materi tentang kemuhammadiyahan. Untuk itu kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Alafif, NIM 410197. Kemudian teman saya Aldila Septiani, NIM 41018099. Di sini kami ingin menyampaikan materi yang berjudul tentang Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikr. Oleh karena itu, dengarkan dengan baik-baik agar bisa mengerti akan materi ini. Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikr terdiri dari 4 pokok bagian. Yang pertama, adapun Ghazwul Fikri, apakah itu fakta atau mitos? Kemudian adanya benturan peradaban Barat dan Islam. Yang ketiga, terdapat pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Dan yang keempat, strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikr. Pertama, kita akan membahas tentang Ghazwul Fikr itu sebuah fakta atau mitos. Ghazwul Fikr itu dikatakan sebuah mitos karena di situ ada perbedaan sebuah pemikiran yang mungkin itu sebuah sesuatu yang lumrah terjadi, dan Ghazwul Fikr itu muncul pada orang-orang yang mungkin mempunyai ketakutan terhadap menghadapi realitas plural pemikiran manusia. Kemudian dalam pandangan Muhammadiyah, realitas plural dan pandangan hidup manusia meniscayakan terjadinya Ghazwul Fikr. Kemudian gambaran tentang Ghazwul Fikr itu atau benturan peradaban merupakan skenario yang mungkin tidak menyenangkan banyak pihak. Namun, ia memiliki unsur-unsur kebenaran yang dapat dimengerti. Umat manusia terkotak-kotak oleh bangsa dan peradaban. Nah, karena masing-masing peradaban memiliki karakteristik dan cara berpikir yang berbeda, apabila hal tersebut dicampur adukkan, maupun itu diimpor atau diekspor, maka akan timbul sebuah pergolakan pada salah satunya. Kemudian pergolakan itu akan mempengaruhi, pertama, pada tingkat sosial akan mengakibatkan kekagetan budaya dan pergolakan pemikiran. Kemudian pada tingkat individu akan mengakibatkan kerancauan dan kebingungan konseptual. Kemudian dan pada tingkat peradaban akan mengakibatkan clash of worldview. Peradaban Barat dan worldview-nya begitu gencar mempengaruhi dan menyerang peradaban Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang benturan peradaban Barat dan Islam. Di sini ada sebuah paradigma yang menjelaskan tentang paradigma pemikiran Islam dan Barat. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, di sini akan digambarkan sebuah perbedaan. Dalam worldview Islam itu asasnya itu adalah sebuah wahyu, Al-Quran dan hadis maupun sunnah Rasulullah, dan akal, pengalaman serta intuisi. Kemudian pendekatannya itu menggunakan tauhid dan sifatnya itu otentisitas dan finalitas. Kemudian makna realitas
moralitas dan kebenarannya itu berdasar pada kajian metalis atas dasar wahyu. Objek kajian itu invisible dan visible, kemudian elemen-elemennya itu konsep Tuhan, konsep wahyu, manusia, ilmu, agama, dan kebebasan atau ikhtiar, nilai-nilai, dan moralitas. Kemudian di situ dapat disimpulkan bahwa agama sebagai asas seluruh elemen peradaban. Nah, kemudian adapun worldview dari Barat itu pertama, asasnya itu menggunakan rasional, spekulatif, dan filosofis. Kemudian pendekatannya itu menggunakan materialisme dan idealisme. Kemudian sifatnya itu rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah. Kemudian makna, realitas, dan kebenaran itu pandangan sosial, kultural, empiris, dan rasional. Objek kajian itu tata nilai masyarakat, dan elemen-elemennya itu agama, moralitas, filsafat, politik, kebebasan atau ikhtiar, persamaan, dan individualisme. Kemudian di situ dapat disimpulkan bahwa worldview Barat itu menyatakan bahwa agama itu sebagai salah satu elemen dari seluruh elemen peradaban. Lebih jauh benturan peradaban Islam dan Barat dapat dilihat dari pandangan terhadap Islam dan umat Islam. Nah, pada tingkatan tertentu Barat dapat menerima bahkan menyukai ide-ide atau pemikiran umat Islam yang sejalan dengan pemikiran Barat. Sebab dengan begitu dalam pandangan Barat, umat Islam tidak akan menentang agenda Barat. Terhadap kelompok ini, Barat akan memberikan support yang signifikan. Namun, pada tingkat yang lain, Barat dapat menentukan kelompok mana yang dia sukai dan dia tidak sukai. Nah, sebuah laporan analisis dari National Security Research Division Amerika Serikat yang berjudul Civil Democratic Islam Partners Research and Strategies mengemukakan tentang pemetaan dan strategi menghadapi Islam. Di situ terdapat 4 kelompok. Yang pertama, Islam modernis atau liberal, Islam sekularis. Kemudian ketiga itu adanya Islam fundamentalis, dan yang keempat adanya Islam tradisionalis. Nah, dalam Islam moderns itu memiliki ciri-ciri menginginkan dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global. Islam harus melakukan modernisasi agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian strategi yang dia lakukan itu dia memberikan dukungan yang sepenuhnya, publikasikan karya-karya mereka dengan subsidi dana, kemudian dorong agar mereka menguasai media massa. Yang ketiga, dukungan dana untuk kajian, penelitian, diklat yang mengarah pada liberalisasi Islam dan sebagainya. Kemudian Islam sekularis itu memiliki ciri-ciri menginginkan dunia Islam memisahkan dari negara. Agama adalah urusan individu. Kemudian menginginkan lepas dari ikatan-ikatan agama. Nah, kemudian di situ dia menerapkan sebuah strategi yang bertanya itu dukungan dengan berhati-hati. Nah, itu menyebarkan pengakuan bahwa fundamentalis radikalisme adalah musuh bersama. Hindarkan agar kelompok sekuler tidak bergabung dengan kelompok anti-Amerika. Dukung pemikiran bahwa Islam tidak mengatur kehidupan negara,
sehingga permusuhan agama dan negara tidak membahayakan iman, bahkan menguatkan karena banyak persoalan politik yang bisa mengotori agama. Kemudian, Islam fundamentalis. Islam fundamentalis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menolak demokrasi. Yang kedua, kultur barat. Kemudian, strategi dan caranya itu hadapi dan lawan. Kemudian, pertama, menentang penafsiran tentang Islam dan tunjukkan kerancauannya. Yang kedua, itu beberkan hubungannya dengan kelompok ilegal. Ketiga, muncul isu kekerasan, terorisme, dorong dan pancing mereka agar melakukan kekerasan. Kemudian yang terakhir, Islam tradisionalisme. Islam tradisionalisme memiliki ciri-ciri konservatisme, curiga terhadap modernitas, inovasi perubahan dan peradaban barat. Kemudian strateginya dukung untuk melawan fundamentalis. Pertama, terbitkan ketidaksukaan dan kritik mereka terhadap militansi kaum fundamentalis. Kemudian, dukung kerjasama antara modernis dengan tradisionalis yang dekat dengan modernis. Kemudian, cegah persatuan tradisionalis dan fundamentalis. Dari keempat kelompok tersebut yang mendapatkan dukungan yang sepenuhnya yaitu Islam modernis atau liberal. Nah, dukungan Barat terhadap Islam liberal ini disalurkan melalui berbagai agensi seperti Yayasan Aminef, The Asia Foundation, dan lain sebagainya. Kemudian, dari sejumlah LSM ASEAN tersebut yang paling aktif menggarap umat Islam adalah TAF, yaitu The Asia Foundation. Mereka mengatakan bahwa dalam rangka mendorong tegaknya nilai-nilai inklusif dan pluralis dalam masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas, TAF telah memberikan bantuan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam sejak tahun 1970 sampai sekarang. Kemudian, seluruh LSM tersebut membawa misi untuk mengembangkan Islam discourse dengan arahan. Pertama, Islam dipahami dengan pandangan hidup Barat. Yang kedua, Islam digunakan untuk mendukung kolonialisme dan hegemoni Barat atas Islam dan dunia Timur umumnya. Kemudian, Islam digunakan untuk mendukung ide-ide Barat. Dengan arahan wacana keislaman di atas, LSML Barat tersebut mendorong untuk diangkatnya isu-isu mengenai demokratisasi, gender, hak asasi manusia, pluralisme agama, multikulturalisme, liberalisme, sekularisme, dan relativisme. Program unggulan yang diangkat adalah reformasi pendidikan Islam dan reformasi pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Septiani, NIM A40180199 akan menjelaskan pada subbab yang ketiga, yaitu pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Bangunan utama pemikiran Islam terdiri dari konsep dan terminologi Islam, sumber-sumber pemikiran Islam, persoalan metodologis mengenai al-thawabit atau masalah-masalah agama yang baku, dan al-mutoghoyirat atau masalah-masalah agama yang dinamis, dan hubungan dengan keyakinan dan agama yang berbeda atau yang biasa disebut dengan pluralitas dan pluralisme agama. Konsepsi dan terminologi Islam telah menjadi komoditas yang begitu menarik bagi kaum liberalis untuk menyebarkan virus-virus pemikiran yang membahayakan bagi akidah dan keyakinan Islam. Di sini terdapat 4 isu yang menjadi sorotan utama, yaitu yang pertama, reduksi pemahaman terhadap terminologi al-Islam dan mengaburkan antara konsep Islam dengan al-Islam.
Yang kedua, sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, yaitu persoalan metodologi, pemikiran, dan pemahaman Islam. Dan yang terakhir adalah wacana pluralisme agama. Isu yang pertama, yaitu reduksi pemahaman terhadap terminologi Al-Islam dan mengaburkan antara konsep Islam dengan Al-Islam. Reduksi ini dimulai dengan membawa terminologi Al-Islam menjadi Islam dan mengalihkan makna terminologis menjadi makna generik etimologis. Al-Islam dianggap sama saja dengan Islam yang bermakna kepasrahan kepada Allah. Dari pengertian ini diangkat sebagai makna substansif Islam, yaitu seseorang dapat mengabaikan aspek-aspek artifisial dari agama, yaitu aspek-aspek akidah dan syariah. Ujungnya dari permasalahan ini yaitu semua umat beragama selama memiliki kepasrahan kepada Allah yang diyakini adalah Islam. Dengan demikian, ayat yang berbunyi Inna al-dina indallah al-Islam bukan untuk menyatakan bahwa al-Islam adalah satu-satunya agama Allah, tetapi semua agama dan pemeluk agama adalah memiliki dan mengandung makna Islam yang implikasi berikutnya tidak boleh ada truth claim. Isu kedua yang menjadi sorotan yaitu sumber-sumber ajaran Islam, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Generasi Muslim liberal, termasuk beberapa oknum dalam tubuh Muhammadiyah, ingin mencoba untuk melepaskan dan membebaskan diri dari ikatan-ikatan kaidah dalam memahami sumber ajaran Islam yang dirintis oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, serta ulama-ulama berikutnya, baik salaf maupun khalaf. Kesepakatan umat Islam akan keabsahan Mushaf Utsmani mulai digugat dan dimunculkan ide Al-Quran edisi kritis yang ingin merevisi dan menyunting ulang Mushaf Utsmani. Ide ini tentu bukan merupakan pemikiran orisinil pemikiran kaum Islam liberal, tapi hasil kulakan dan adopsi atas pemikiran orientalis, terutama tokoh yaitu yang bernama Arthur Jeffrey dan tokoh orientalis lainnya. Mereka berpandangan bahwa terlalu banyak nas-nas hadis yang harus dibuang sebagai sampah karena hanya mempersempit gerak hidup manusia. Penolakan itu dilakukan dengan berbagai macam cara seperti isu gender, HAM, demokratisasi, wacana pluralisme, multikulturalisme, dan sebagainya. Isu yang ketiga yaitu persoalan metodologi, pemikiran, dan pemahaman Islam. Akhir-akhir ini, wacana tentang metodologi pemikiran Islam, termasuk sebagian kecil di kalangan Muhammadiyah, menggugat masalah al-thawabit atau masalah-masalah yang baku dan masalah al-mutoghoyirat atau masalah-masalah yang selalu berubah atau biasa disebut dengan masalah yang dinamis. Sehingga terjadi kekaburan tentang mana yang termasuk dalam masalah al-din al-mahdi al-tawqifi yang baku dan di mana yang termasuk masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah yang selalu berkembang. Isu yang menjadi sorotan yang keempat yaitu wacana pluralisme agama. Tema yang diangkat di sini yaitu pandangan tentang kebenaran agama, kebahagiaan, dan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Munculnya paham pluralisme ini mengemukakan dua model. Yang pertama yaitu bernuansa spiritualisme sufistik yang dikenal dengan konsep transcendent unity of religion, kesatuan agama-agama yang dalam dunia tasawuf dikenal dengan konsep wahdat al-adyan, yaitu karena Tuhan itu satu, maka esensi agama itu satu. Dan model yang kedua yaitu perubahan sosial sebagai akibat globalisasi dan globalisme. Muncullah konsep world teologi atau global teologi.
Konsep ini memandang dengan adanya arus globalisasi dan paham globalisme, tidak ada lagi sekat-sekat budaya, ideologi, termasuk agama. Semuanya harus berkumpul dalam rumah pluralisme. Wacana keislaman yang didukung Barat sekuler dibagi menjadi tiga, yaitu liberalisme, pluralisme agama, dan sekularisme. Yang pertama yaitu liberalisme yang memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebenaran ditentukan semata-mata oleh manusia dengan akal pikiran dan penginderaannya. Yang kedua, agama atau ajaran agama hanya dapat diterima apabila dapat dibuktikan dengan akal pikiran. Yang ketiga, kebenaran pikiran manusia bersifat absolutely relatif. Yang keempat, tidak ada otoritas dalam kehidupan termasuk otoritas agama. Dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah yang dirintis para ulama sudah out of date. Isu-isu dalam Islam liberal adalah yang pertama, hermeneutika Al-Quran dengan implikasi sebagai berikut, yaitu penggugatan atas otentitas Al-Quran dan Al-Sunnah sehingga perlu dimunculkannya Al-Quran edisi kritis. Quran merupakan produk budaya lokal yang relatif dan hukum Allah itu tidak ada, semua diserahkan kepada manusia. Lalu isu liberal yang selanjutnya yaitu dekonstruksi syariah, pengaburan masalah al-sawabid dan al-mutoghoyirat, dan masalah pluralisme, gender, HAM, demokrasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama di sini dibagi menjadi dua aliran yang ujungnya tetap sama. Yang pertama yaitu aliran kesatuan transenden agama atau Transcendent Unity of Religion versi Smith, dan yang kedua yaitu teologi global or global theology versi John Hick. Yang pertama itu merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua yaitu kepanjangan tangan dari gerakan globalisasi. Ujung dari paham ini yaitu other religion are equally valid ways to the same truth. Lalu kecenderungan merubah makna konsep-konsep Al-Quran yang berkaitan dengan konsep Ahlul Kitab, murtad, dan sejenisnya. Nikah antar agama seperti munculnya buku fikih lintas agama, counter legal draft, KHI. Dan yang terakhir adalah doktrin relativisme yang akhirnya mengarah kepada kebenaran agama adalah relatif. Ketiga yaitu sekularisme yang dibagi menjadi dua, yaitu al-imaniyah dan al-ladiniyah. Al-imaniyah sendiri itu pemisahan antara agama dengan lembaga-lembaga lain seperti politik, negara, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Lalu agama hanyalah urusan individu dan hanya dalam masalah ritual yang tidak berkaitan dengan kehidupan duniawi. Tidak ada hukum berdasar agama dan desakralisasi, profanisasi. Sedangkan al-ladiniyah yaitu kehidupan manusia tidak memerlukan agama, wahyu, karena akal adalah sentral kehidupan manusia dan agama adalah candu masyarakat. Lalu sebab yang keempat adalah strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikri. Dalam menghadapi tantangan Ghazwul Fikri dalam berbagai bentuknya, yang paling pokok adalah Muhammadiyah harus istiqomah dan kitah. Justru karena konsistensi dan komitmen total yang dimiliki para pemimpin Muhammadiyah selama ini, Muhammadiyah menjadi diterima oleh umat. Muhammadiyah menjadi lestari dan survive dalam masa yang cukup panjang, bahkan tidak hanya survive, tetapi terus berkembang pesat dalam membangun umat dan membina bangsa. Konsistensi dan komitmen yang harus terus tegak dalam kepemimpinan Muhammadiyah meliputi berbagai aspek, yang dalam tulisan ini memfokuskan pada aspek agama dan ideologi, aspek sosial politik, dan aspek sosial budaya.
pertama yaitu konsistensi agama dan ideologi. Konsistensi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid fil Islam yang mencakup yang pertama yaitu gerakan pemurnian pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta pemahaman salafus salih. Lalu yang kedua yaitu modernisasi dan pemahaman bidang manajemen dan gerakan keutamaan dengan tetap berlandaskan orisinalitas ajaran Islam mestinya tetap tegak dan tegar di tubuh Muhammadiyah dengan dipelopori oleh elit kepemimpinannya. Konsistensi dalam bidang ini meniscayakan Muhammadiyah untuk membentengi diri dari unsur-unsur yang mengotori pemahaman, pemikiran, penghayatan, dan pengamalan agama yang baik bernuansakan TBC atau tahayul bid'ah hurufat klasik seperti paham paganisme, tasawuf wihdatul adyan dan wihdatul wujud, maupun TBC modern seperti paham Islam liberal sekuler yang mencoba mengadopsi berbagai metodologi pemikiran yang datang dari luar Islam tanpa kritik, yang implikasi berikutnya berbentuk berbagai penyimpangan dan penyakit sosial seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme yang melanda negeri Indonesia ini, termasuk dalam tubuh Muhammadiyah. Yang kedua yaitu konsistensi sosial politik. Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai organisasi dakwah yang bergerak dalam bidang sosial pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, tidak merupakan kendaraan untuk meraih kekuasaan dan seterusnya. Gerakan politik Muhammadiyah adalah politik untuk dakwah, sehingga Muhammadiyah memang harus aktif dan proaktif memberikan kontribusi pemikiran strategis Islami bagi pengembangan dan pembangunan bangsa tanpa harus terjebak pada politik kekuasaan. Yang terakhir adalah konsistensi sosial budaya. Sebagai gerakan dakwah Islam yang memiliki komitmen untuk pemurnian dan menjaga kemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah memahami bahwa kebudayaan adalah pemikiran, karya, penghayatan hidup yang merupakan refleksi umat Islam atas ajaran agamanya yang bersumber pada otentitas ajaran Islam. Muhammadiyah memandang bahwa adanya pluralitas budaya atau multikulturalitas adalah sesuatu kenyataan yang mesti diterima, namun tidak berimplikasi kepada paham pluralisme dan multikulturalisme yang memandang semua agama dan semua budaya manusia adalah benar dan baik. Penguatan konsistensi dan visi sosial budaya yang bertumpu pada prinsip purifikasi tidak mesti dimaknai sebagai pengembangan budaya monolitik dan anti perbedaan. Perbedaan al-ikhtilafiyat wal-khilafiyat dan kemajemukan keragaman atau al-tanawiyat adalah realitas yang mesti diterima oleh siapapun sebagai bagian dari sunatullah. Segala potensi budaya baik budaya lokal maupun budaya global, selama sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, pasti diterima, bahkan dikukuhkan sebagai hasanah budaya Islam. Namun sebaliknya, potensi budaya yang bertentangan, bahkan merusak prinsip ajaran Islam, tidak ada jalan lain kecuali membersihkannya. Ini sejalan prinsip yang terdapat pada kalimat syahadat yang diucapkan oleh setiap muslim dan orang yang akan memeluk Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.